يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاض من الأهوال المتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وارحم على جمعنا الهادر بمغفرة تمحو خطايانا في بدع ومرتدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على المحتر ما طلعت شمس النهار ولهت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والغمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن لا الرحيم. إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji terkait dengan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Yang kedua terkait dengan pembangkangan dari iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Pembangkangan itu berangkat dari sifat hasad yang kemudian memunculkan sifat sombong sampai kemudian membuat iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir, yaitu orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita malam ini, pertemuan yang ke-21, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ay uskun fi jannatil khuldi ma'a zawjika Hawa wa kula minha ragadan ay kula min thimaril jannati aklan ragadan wasi'an haitsu syi'tuma ay min ayyi makanin fil jannati aradtuma al akla fihi wa la taqraba hadhihi syajarata ay la ta'kula min hadhihi syajarati. Qala Ibnu Abbas hiyal karmah fatakuna minadh dhalimin ay fatasira minal ladzina zalamu anfusahum bima'siyatillah. Kata Syekh Ali As-Sabuni, penulis kitab Safwatut Tafasir, beliau menjelaskan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kata Allah, kami berkata, wahai Adam, uskun, tinggallah, anta, engkau wahai Adam, wa zawjukal jannata, dan istrimu di dalam surga. Ai uskun fi jannatil khuldi, atau maknanya adalah tinggallah di dalam surga yang kekal, ma'a zawjika, bersama istrimu Hawa yang bernama Hawa. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan kata uskun. Uskun ini fi'il amr dari kata sakana, yaskunu uskun. Yang kata uskun itu artinya tinggal. Sakana itu tinggal. Sakana yaskunu, orang yang tinggal namanya sakin. Tempat yang ditinggali namanya maskan. Kata sukun itu setidaknya ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah al-hudu, ada ketenangan. Atau wal-itminan, ada ketentraman. Jadi ada ketenangan, ada ketentraman. Maka dari kata ini muncul kata maskan. Maskan itu artinya rumah, tempat yang ditinggali. Artinya apa? Tempat yang ditinggali itu harus ada ketentraman, ada kenyamanan. Maka bahasa Arab menggunakan kata maskan, tempat yang ditinggali. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya Adam uskun, wahai Adam, tinggallah engkau. Maksudnya tinggal penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kenikmatan. Bukan cuma sendiri, tapi juga dengan istrinya. Wa zawjuka Hawa, dan istrimu al-jannah, di dalam surga. Jadi ceritanya begini, Pak. Pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, itu kemudian diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka pun sujud, kecuali iblis. Setelah perintah itu muncul, iblis diusir dari surga. Nabi Adam lalu kemudian ditempatkan di dalam surga.
ketika Nabi Adam berjalan sendirian di dalam surga, di dalam kebun, kata surga itu artinya kebun jannah. Di dalam kebun itu dia kesepian. Dia sepi, lalu muncul dalam pikirannya, alangkah enaknya kalau ada yang menemani dia. Seenak-enaknya Anda tinggal di tempat, tinggal yang mewah, penuh dengan fasilitas yang canggih, makanan yang enak dan lain sebagainya, tetapi kalau sendirian enak nggak Pak? Nggak enak juga, sendirian. Anda tinggal di istana besar, ada kolam renangnya, makanan tersedia, tapi sendirian, nggak enak juga. Maka naluri Adam sebagai manusia itu ingin ada yang menemani. Nah, pada satu ketika Nabi Adam sedang tidur, ini kan di surga itu tidak ada bekerja, semuanya sudah tersedia. Adam sedang tidur, pas terbangun tiba-tiba di sampingnya ada seorang makhluk manusia. Lalu kemudian Adam bertanya, "Man anti? Siapa engkau?" Kata perempuan itu, dia menjawab, "Imra'atun taskunu ilayya." Saya ini adalah seorang perempuan yang keberadaan saya memberikan ketentraman buat kamu. Lalu kemudian malaikat ingin menguji ilmunya Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu setelah diciptakan, lalu kemudian diajarkan nama-nama itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan oleh Allah. Malaikat ingin nguji. Kata malaikat, "Wahai Adam, berikan nama kepada dia." Lalu kemudian Nabi Adam memberikan nama kepada perempuan itu dengan nama Hawa. Yaitu ketika ditanya, "Kenapa engkau menamakan Hawa?" Li'annaha khuliqat min hayyin. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Siapa yang hidup? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini kemudian diperkuat. Jadi Siti Hawa itu diciptakan dari Adam. Dan ini diperkuat di dalam surat An-Nisa ayat 1. Kalau Bapak buka surat An-Nisa itu surat ke-4, ayat 1 itu ada satu ayat yang sangat populer, ayat yang sangat terkenal yang sering kita dengar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan engkau kalian, min nafsin wahidah, dari satu nafs, satu jiwa. Dan ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari Adam. Lebih spesifik lagi, ada hadis Nabi mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dil'in." Kata Nabi, hendaklah engkau memberikan nasihat kebaikan buat istri-istri kalian. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan dari dil'in. Apa dil'in? Tulang rusuk Nabi Adam dari sebelah kiri. Jadi tulang rusuk. Nah, para ulama ini berbeda pendapat, Pak. Apakah memang benar perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, atau ini hanya merupakan kiasan aja? Karena kalau seandainya diciptakan dari tulang rusuk manusia itu ada 12. Kalau diambil satu dari sebelah kiri, 6 ini, maka akan berkurang tuh Nabi Adam, tulang rusuknya di 11. Maka tidak mungkin. Para ulama mengatakan yang dimaksud itu, dan ada hadis Nabi mengatakan, "Al-mar'u kadil'i." Perempuan itu seperti tulang rusuk, dia bengkok, ya agak miring. "In aqamtaha kasartaha," kata Nabi, kalau engkau meluruskannya dia bisa patah. Makanya menasihati perempuan itu jangan kasar, jangan dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hatinya, tapi dengan kalimat yang lembut. Kenapa? Karena dia bengkok. Kalau engkau meluruskan yang bengkok, dia akan patah. Maka menasihati istri kita jangan dengan ucapan yang kasar, Pak, dengan yang lembut, supaya dia tersentuh,
hatinya. Kalau kasar, itu akan berbalik itu. Dan ini kan pengalaman kita semua kan Pak ya? Mengalami nggak Pak? Kalau nasihati istri dengan kasar, dia lebih hebat lagi Pak. Jadi perlu dengan kelemah lembutan. Jadi ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bukan Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk dalam pengertian seperti yang dipahami oleh kita. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Misalnya Syekh Muhammad Rashid Ridho, seorang penulis tafsir Al-Manar. Kemudian seorang tokoh yang menjadi sandaran para ulama Salafi Wahabi namanya Syekh Al-Albani. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagian besar mengatakan bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka kemudian kita kalau ada dua pendapat ini nggak usah ribut. Karena dua pendapat ini ada dasarnya. Terserah Bapak mau ikut yang mana, tetapi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan ini menjadi pendapat mayoritas para ahli tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari apa? Tulang rusuk bagian kiri dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Siti Hawa kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ada perasaan cinta sama Siti Hawa. Lalu kemudian dinikahkan keduanya. Maka syariat Islam yang pertama itu adalah syariat pernikahan. Zawaj. Maka digunakan kata zaujuka, istrimu, pasanganmu. Lalu kemudian dinikahkan ini. Pada saat dinikahkan, Nabi Adam mau menyentuh istrinya. Sebagaimana suami istri baru menikah kan ingin menyentuh. Tapi kemudian Siti Hawa menolak. Siti Hawa menuntut ada satu pemberian yang harus kau berikan sebelum kau menyentuh aku. Yang itu disebut dengan mahar. Nah, syariat yang kedua adalah mahar. Nabi Adam bingung, maharnya apa? Dicarilah intan permata, emas-emas untuk diberikan kepada Siti Hawa. Kira-kira kalau perempuan sekarang Pak, maharnya permata, berlian, intan, nerima nggak tuh Pak? Oh, pasti terima, senang banget. Siti Hawa enggak. Siti Hawa enggak mau. Bukan itu yang saya mau. Jadi perempuan itu sudah punya free will, kalau dalam bahasa Inggris, kehendak bebas dia untuk menentukan maharnya apa. Dia menentukan maharnya apa, seperti Siti Hawa menentukan maharnya seperti apa. Akhirnya kemudian Nabi Adam bingung. Kira-kira maharnya apa ya? Ditanya sama Allah, ya Allah, saya bingung nih, kira-kira apa yang diinginkan Siti Hawa? Apa kata Allah? Maharnya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Adam kemudian memberikan mahar dalam bentuk selawat. Kira-kira kalau perempuan sekarang Pak maharnya selawat, ada yang mau nggak Pak? Baca Quran aja juga malas juga. Ada sekarang kan yang disebut dengan kelompok hijrah tuh, milenial, itu maharnya baca surat apa? Ar-Rahman. Kasihan banget perempuannya, cuma dibacain surat doang Pak. Nggak dapat apa-apa. Mahar itu harus dalam bentuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat istri. Itu jadi hartanya. Makanya dalam bentuk emas, dalam bentuk yang bisa digunakan nanti untuk kebaikan dia. Logikanya seperti itu. Nah, setelah itu baru terjadi pernikahan dengan di dalamnya ada pemberian mahar. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di dalam surga itu nggak lama, karena memang konsep Allah yang pertama menjadikan Adam bukan kekal di dalam surga. Apa ayatnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Jadi bukan surga. Maka nanti orang mengatakan Nabi Adam melakukan kesalahan lalu kemudian dikeluarkan dari surga. Bukan kesalahan itu yang membuat dia keluar dari surga. Memang Allah sudah menjadikan konsep awal Nabi Adam memang tinggal di bumi. Ini yang perlu kita pahami kekeliruan kita. Jadi Nabi Adam tinggal di dalam surga bersama istrinya.
itu selama menurut penafsiran ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Jadi 60 tahun atau 100 tahun. Lalu kemudian diturunkan ke bumi. Nah, sekarang kita coba pahami. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu Siti Hawa di dalam surga. Pertanyaannya, surga yang mana? Ini menjadi pertanyaan besar, Pak. Apakah surga seperti surga yang bersifat kekal, yang dalam surga itu nanti Allah membalas orang-orang baik dan dimasukkan ke dalam surga? Yang di dalam surga itu tidak ada lagi orang bekerja, tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi sesuatu yang memberatkan orang yang masuk ke dalam surga. Atau surga di bumi? Nah, ini pertanyaan besar. Kalau Bapak ditanya, jawabannya apa, Pak? Surga yang mana? Surga yang mana? Yang di bumi atau yang di langit? Ada yang di bumi, ada yang di langit. Nanti kita lihat penjelasannya seperti apa. Menurut penulis kitab Safwatut Tafasir, mereka mengatakan, dan ini menjadi pendapat mayoritas para ahli tafsir, mengatakan yang dimaksud adalah Jannatul Khuldi, surga yang kekal. Jadi surga yang kekal. Surga yang kekal itu maksudnya adalah surga di mana orang-orang yang baik nanti pada hari kiamat akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menggunakan kata alif lam di situ. Uskun anta wa zaujukal jannah. Kata jannah itu ada alif lam tuh, al jannah. Dalam bahasa Arab, kalau dimasukkan alif lam itu maksudnya benda itu adalah sesuatu yang sudah tertentu. Ma'rifah. Tertentu. Ta'rif namanya al-ta'rif. Jadi ma'rifah. Udah jelas itu. Maksudnya adalah surga yang ada di dalam langit yang itu nanti diberikan buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu penafsiran sebagian besar ulama. Pendapat itu didukung oleh banyak ayat Quran. Kata para ahli tafsir, misalnya ayat surat Toha ayat 117-119, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Kami berkata, kata Allah, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini hadza aduun laka, musuh bagi engkau dan musuh buat istri engkau. Fala yukhrijannakuma minal jannah, maka jangan sampai iblis itu mengeluarkan engkau dari surga. Fatasqa, akibatnya kau akan menjadi orang yang merugi. Kata al-jannah sih. Lalu kemudian dijelaskan, al-jannah itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau wahai Adam tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah telanjang di dalam surga. Kalau di bumi bisa lapar nggak, Pak? Kalau di surga nggak akan lapar. Yang kedua, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan engkau tidak akan haus di dalam surga dan tidak akan pernah kepanasan. Kalau di bumi kepanasan nggak? Bisa haus nggak? Nah, ini jadikan dasar. Kata para ahli tafsir mengatakan, wahada la yakunu fid dunya, dan ini nggak mungkin terjadi di dunia. Berarti yang disebut dengan jannah, di mana Adam dan Hawa ditempatkan di dalam jannah itu maksudnya adalah jannatul khuldi, surga yang penuh dengan kekekalan yang itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum Adam diciptakan, dan nanti akan diberikan buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal soleh. Itu pendapat mayoritas ahli tafsir yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat seperti Imam Asy'arawi dalam tafsir Asy'arawi. Jadi Asy'arawi itu seorang ulama kontemporer Mesir. Beliau punya tafsir, yang tafsir itu dibukukan karena berdasarkan pengajian-pengajian tafsir di Mesir. Disebut dengan Khawatir Asy'arawi.
Dan tafsirnya disebut dengan tafsir Asy-Sya'rawi. Dan tafsir Asy-Sya'rawi juga itu pendapat ini didukung juga oleh aliran kalam Qadariyah dan Mu'tazilah. Saya nggak perlu jelaskan ini Qadariyah Mu'tazilah. Sewaktu-waktu nanti kita akan jelaskan. Karena waktu kita nggak terlalu banyak. Kata Asy-Sya'rawi, saya baca dalam kitab tafsirnya itu dia mengatakan, yang dimaksud surga ini bukan surga yang di langit. Bukan surga yang kekal. Kenapa? Karena di dalam surga yang kekal nggak mungkin ada perintah untuk melaksanakan syariat. Apa perintahnya? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati buah pohon holding. Nggak mungkin ada perintah larangan. Semua dibebaskan. Berarti nggak ada syariat. Karena di situ adalah kenikmatan semua. Di satu Pak ya. Logis nggak Pak kira-kira? Masuk akal. Jadi pendapatnya masuk akal. Yang kedua, Adam memang diciptakan tujuannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebelum dia menjadi khalifah, kata Sya'rawi, maka dia diajarkan nama-nama. Buat apa nama-nama itu diajarkan kalau dia di surga? Buat apa Pak? Karena dia dipersiapkan untuk mengikuti manhajnya hidup di dunia. Hidup di bumi. Maka diciptakanlah satu tempat yang disebut dengan jannah. Karena kata jannah artinya kebun. Di tempat itu ada pohon-pohon besar yang menyelimuti sehingga nggak kelihatan orang di dalamnya. Itu disebut dengan jannah. Yang dalam jannah itu Nabi Adam dijadikan sebagai atau diberikan pelatihan. Jadi surganya namanya surga eksperimen. Jannatu tajribah. Surga di mana Nabi Adam itu mengeksperimen metode di mana bagaimana hidup di bumi. Maka tempatnya bukan di surga seperti di langit, tapi di bumi. Kata siapa? Imam Asy-Sya'rawi. Makanya kemudian alasan yang kedua, kalau memang itu surga di dalam atau surga yang kekal, nggak mungkin iblis bisa masuk ke dalam surga itu. Masuk akal Pak ya? Karena nggak mungkin iblis masuk ke dalam surga. Berarti surganya adalah surga temporer. Surga yang bersifat sementara, tidak abadi, dan itu ada di bumi. Ditanya mereka, kalau memang di bumi, di mana tempatnya? Di satu tempat namanya Aden, Jannatu Adnin. Yaitu Aden. Aden di mana? Aden itu berada di antara Palestina dan Kirman. Ada satu tempat namanya Aden. Wallahu a'lam. Karena Allah nggak jelaskan. Berarti terbuka kemungkinan penafsiran. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kata jannah juga ada ikhtilaf para ahli tafsir terkait dengan penafsiran kata tersebut. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kata Allah, kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu Hawa di dalam surga. Kata Syekh Ali As-Sabuni, yang dimaksud surga yang kekal. Jadi pendapat penafsir ini mengikuti pendapat mayoritas ahli tafsir. Meskipun ada pendapat lain yang berbeda. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kula dari kata kul. Akala ya'kulu kul. Kalau dua orang yang diperintahkan makan, kula. Kalau yang diperintahkan lebih dari dua, kulu. Wa kula minha. Wahai Adam dan Hawa, makanlah kalian berdua minha dari surga itu apa? Rogodan, sesuatu, ay kullan min thimaril jannah aklan rogodan wasi'an, makan dari buah-buahan surga, makanan yang mengenakan rogadan wasian dan tidak dibatasi. Anda mau makan apa aja terserah di situ. Sudah disiapkan semua. Semua jenis buah-buahan yang ada di dalam surga. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ada di surga itu ada buah namanya rumman. Rumman itu artinya apa? Delima. Ada buah namanya pisang, al-maus. Ada juga kurma, ada buah tin, buah zaitun dan sebagainya, itu di antara buah-buah surga.
Haitsu syi'tuma ay min ayyi makanin fil jannah aradtuma al-akla fihi. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan haitsu syi'tuma maksudnya adalah Anda bisa makan di tempat di dalam surga yang engkau inginkan untuk makan di dalamnya. Artinya apa? Di dalam surga itu semua sudah tersedia. Apapun yang Anda inginkan dari buah-buahan surga itu sudah tersedia. Nggak perlu capek-capek. Nggak perlu nanam. Nggak perlu memberikan pupuk. Nggak perlu Anda naik ke pohon itu untuk memetik buah. Semuanya sudah tersedia. Itu di dalam surga. Tapi satu katanya larangan Allah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua. La taqraba. Kalau sendiri, la taqrab. Taqrab dari qaruba, artinya mendekat. Qarib, dekat. La taqrab, jangan mendekat. Kalau berdua, la taqraba. Kalau banyak, la taqrabu. La taqraba, janganlah kalian berdua. Apa? Mendekati asy-syajarah. Hadhihi syajarah, pohon ini. Nah, para ulama tafsir kemudian berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang dimaksud dengan asy-syajarah ini syajarah apa? Karena tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran. Maka muncullah para penafsiran, ada yang mengatakan Ibnu Abbas misalnya yang dimaksud adalah karmah. Di sini disebutkan nih, aila taqula min hadhihi syajarah, qala Ibnu Abbas hiyal karmah. Yaitu jangan kalian berdua makan dari pohon ini, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah al-karma. Karma itu artinya anggur, bukan korma ya, anggur. Itu kata Ibnu Abbas. Kata seorang ulama lain yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan yang dimaksud adalah buah kurma. Al-inab atau an-nakhlah. Sementara ulama lain yang bernama Mujahid dan Qatadah dari golongan tabi'in, mereka mengatakan buah tin. Karena di dalam surga itu ada buah anggur, ada buah kurma, ada buah tin. Jadi yang dimaksud para ulama ini ada 3 jenis buah. Ada yang mengatakan albur, gandum, dan lain sebagainya. Tetapi apapun nama buahnya nggak penting. Karena yang Allah perintahkan jangan dekati pohon ini. Tidak perlu kita mengetahui apa sih ini pohonnya yang nggak perlu dekati. Yang menjadi penekanan adalah perintah Allah harus dipatuhi. Jangan dilanggar. Soal maksudnya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Allah yang Maha Tahu. Anda jangan lakukan ini loh. Maksudnya gitu. Makanya kemudian mendekati aja nggak boleh, apalagi makan. Muncullah satu metode di dalam usul fikih atau kajian metodologi hukum Islam namanya saddud dzari'ah. Sadd dzari'ah itu artinya menutup pintu untuk terjadinya sesuatu yang negatif. Itu sadd dzari'ah. Ini dari ayat ini. Misalnya apa? Anda dilarang berzina, maka dilarang juga mendekati tempat-tempat perzinaan. Kenapa dilarang berada di tempat perzinaan, tinggal di situ? Karena dikhawatirkan akan terkena pengaruhnya, maka ditutup. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan sadd dzari'ah, saddud dzari'ah. Artinya apa? Melakukan aja, mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Ini dari kata la taqraba hadhihi syajarah. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian mendekati pohon ini, kata Allah, fatakuna minadh dhalimin. Maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Maksudnya adalah fatasira minal ladzina dzalamu anfusahum bima'siyatillah. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang mendalimi diri kalian sendiri karena maksiat kepada Allah. Makanya ada 2 model. Ada orang yang zalim terhadap orang lain, ada yang zalim terhadap dirinya. Allah berikan kepada kita ini nikmat anggota badan, tapi kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, itu dianggap zalimun li nafsi.
zalim terhadap dirinya. Zalim terhadap dirinya artinya melakukan maksiat kepada Allah. Kalau Anda melakukan maksiat kepada Allah, itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Maksudnya gitu. Kalau berpengaruh buruk terhadap diri kita, maka itu artinya Anda zalim terhadap diri Anda sendiri. Maka maksiat itu sama dengan zalim terhadap diri sendiri. Nabi Adam ini sudah diperintahkan Allah dari jauh-jauh hari. Kenapa diperintahkan Allah? Karena ingin menguji Nabi Adam patuh nggak dengan perintah itu. Bukan soal pohonnya, Pak. Patuh nggak dengan perintah itu. Ternyata kata Allah, Nabi Adam lupa. Fa'asa Adamu Rabbahu fagawa. Dalam surat Toha itu disebutkan, Fa'asa Adamu Rabbahu, Adam bermaksiat kepada Allah. Fagawa, lalu menjadi tersesat. Nanti akan cerita tuh bagaimana taubatnya Adam pada pertemuan yang akan datang. Kita akan jelaskan. Jadi, Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu sebenarnya kontribusinya siapa yang melakukan itu? Iblis, Pak. Jadi Iblis, dia bilang sama Allah, karena engkau sudah membuat saya seperti ini ya Allah, maka yang pertama dia minta, anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang pertama permintaan Iblis ditangguhkan kepada hari kiamat. Jadi dia nggak akan mati Iblis tuh sampai hari kiamat. Yang kedua permintaannya kepada Allah, dia akan gelincirkan anak cucu Adam dari depan, dari samping, dari kanan, dari kiri, dan seterusnya. Sampai ketika Anda mau meninggal dunia, itu Iblis tetap akan menggoda. Allah izinkan. Lalu kata Iblis, tidak ada satupun yang kau temukan dari hambamu ya Allah yang akan bersyukur kepada Allah. Kecuali orang-orang yang ikhlas, dia nggak akan pernah tergoda dari godaan. Jadi orang yang ikhlas, yang nggak akan bisa digoda oleh Iblis. Nah, bagaimana caranya Iblis menggoda Adam? Dia masuk melalui perantara, Pak. Karena dia nggak bisa masuk ke dalam surga. Masuk melalui perantara. Perantara siapa? Satu makhluk Allah yang bernama Hayyatun. Apa Hayyah? Ular. Ular. Jadi ular, dia masuk di taringnya ular. Iblis ini lalu kemudian membisiki fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu kemudian setan ini yaitu Iblis membisiki Adam, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kata Iblis kepada Adam, wahai Adam, mau nggak aku tunjukkan satu pohon yang penuh dengan kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Dan kalau kau makan dari pohon itu satu buah, maka kau akan kekal di surga dan akan menjadi malaikat. Awal mulanya Adam nggak tergoda, Pak, tapi karena istrinya mempengaruhi Siti Hawa, akhirnya lama-lama menjadi tergoda. Seperti ceritanya Bal'am bin Ba'ura, itu istrinya, Pak, yang membuat Bal'am bin Ba'ura seorang ulama dari Bani Israel yang sangat dahsyat, kalau berdoa nggak pernah ditolak oleh Allah, itu digelincirkan oleh Allah, mati dalam keadaan sul khatimah karena pengaruh tadi, istri yang membisiki sesuatu. Maka hati-hati kalau nyari istri, cari istri yang solehah. Jangan sampai Anda udah soleh, kemudian dibisik-bisiki, menjadi matinya dalam keadaan sul khatimah, na'udzubillah. Jadi akhirnya Adam pun terpengaruh, fanasia, dia lupa, lalu kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, setelah melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka muncullah episode berikutnya. Kita akan bacakan. Fa'adzallahuma syaitan anha. Lalu kemudian setan menggelincirkan keduanya dari karena pohon tersebut. Ai auqa'ahuma fi zallati bisababiha. Artinya menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam kehinaan karena sebab dari pohon tersebut, yaitu pohon khuldi. Wa agwahuma bil akli, dan menyesatkan, menggelincirkan keduanya bil akli minha, karena makan dari pohon tersebut. Hadza idza kana ad-dhamiru aidan ila syajara. Ini kalau domirnya
itu menunjuk kepada pohon. Amma idza kana aidan ilal jannah, tapi kalau seandainya domirnya itu menunjuk kepada surga, fayakunu al makna ab'adahuma wa hawwalahuma minal jannah. Maka maknanya adalah setan atau iblis itu menjauhkan keduanya dari surga. Artinya kata anha itu di dalam Al-Qur'an disebutkan fazallahuma syaitanu anha. Ha ini domir nih. Domir ini larinya ke pohon syajarah atau larinya ke al-jannah atau ke surga. Kalau larinya ke pohon maksudnya adalah kata Syekh Ali As-Sabuni, maksudnya adalah dia menjerumuskan keduanya dengan makan dari buah khuldi. Tapi kalau yang dimaksud adalah surga, kata al-jannah itu adalah mu'annas, maka dominnya adalah ha, maka maknanya adalah setan atau iblis itu menjauhkan Adam dan Hawa dari surga. Itu jadi ada dua pengertian. Fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu kemudian keluar keduanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ay min na'imil jannah, yaitu dari kenikmatan surga, wa qulna ihbitu ay ihbitu minal jannati ilal ardi, wal khitabu li Adam wa Hawa wa iblis. Nah, masuklah pada episode berikutnya, wa qulna ihbitu. Kami berkata, ihbitu. Apa ihbitu itu? Turun. Turun dari mana? Turun dari surga. Kemana? Ke bumi. Ini domirnya, ihbitu Pak, itu antum. Berarti bukan cuma dua. Kalau dua berarti ihbito. Kalau dua ya kan? Wa qulna ihbitu. Tapi karena banyak, berarti bukan cuma Adam, bukan cuma Hawa. Siapa? Iblis dan ular. 4. Jadi disuruh turun 4 makhluk ini. Kenapa ular? Ular itu membantu iblis masuk ke dalam surga menggoda Adam dan Hawa. Maka itu kemudian, maka dalam syariat hadis, meskipun hadis lemah, kalau ketemu ular, matikan ular itu. Dalam hadis. Tapi itu hadisnya lemah ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang Allah menurunkan Adam, Hawa, dan Iblis, wal khitab di Adam, wa Hawa, wa Iblis. Dalam kitab ini disebutkan, khitabnya adalah kepada Adam, kepada Hawa, dan kepada Iblis. Kapan? Itu 200.000 tahun yang lalu. Kalau 200.000 tahun yang lalu, menurut satu penafsir ada mengatakan, pada tahun 5872 sebelum Masehi. Kira-kira lama nggak Pak? Lama. Jadi Adam diturunkan itu 200.000 tahun yang lalu. Di mana diturunkan? Nabi Adam diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Sementara Iblis diturunkan itu di Ubullah, di kota di sebelah timur kota Basrah, Irak. Sementara ular itu diturunkan di Sijistan, dekat wilayah perbatasan Iran dan Afghanistan. Jadi ada 4. Adam di India, kira-kira jauh nggak dengan Jeddah? Jauh banget itu Pak. Nanti Adam akan melakukan pencarian kepada Siti Hawa, itu ceritanya tuh Pak. Jadi cari 100 tahun Nabi Adam mencari Siti Hawa dari barat, lalu kemudian menuju wilayah Syam. Lalu dari Syam, lalu kembali diperintahkan untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, melaksanakan ritual haji, malaikat Jibril memberitahu kepada Adam, kau pergilah ke satu tempat. Di satu tempat itu kemudian izdalafat. Lalu bertemulah kemudian dengan Siti Hawa, maka disebut dengan Muzdalifah. Izdalafat bertemu. Di satu tempat jam'an, lalu kemudian menjadi yang disebut dengan Jabal apa Pak? Jabal Rahmah. Maka Jabal Rahmah itu jadi tempat pertemuan Adam dan Hawa disitulah. Nah disitulah kemudian berkembang kita menjadi anak pinak. Jadi di situ disebutkan wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Kata Allah, turunlah kalian semua ke bumi, di situ kalian akan menjadi saling bermusuhan.
Maka musuh kita, musuh anak cucu Adam siapa? Iblis dan ular. Ular musuh kita, Pak. Kemudian musuhnya iblis siapa? Adam dan Hawa dan anak keturunannya. Makanya jangan heran kalau iblis itu semangat banget menggoda Adam tuh supaya ikut dia nanti. Jadi yang perlu dicontoh dari iblis apanya, Pak? Istiqomahnya. Jangan keburukannya, istiqomahnya dicontoh. Karena dia paling istiqomah sampai orang mau mati digoda. Itu istiqomah. Jadi jangan heran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Inna syaitona lakum aduwwum mubin, kata Allah itu. Setan buat kalian itu musuhmu. Jadi kita udah tahu musuh kita itu setan, iblis. Apa cara setan? Itu tadi. Kalau Anda orang soleh, maka dimasukkan sifat ujub terhadap perbuatan Anda. Sombong muncul. Kalau Anda misalnya masih setengah-setengah dikasih malas-malas tuh kalau subuh ditiup-tiup di sini supaya jangan bangun tuh. Ditiup-tiup. Pokoknya bahasanya bagaimana caranya supaya kita tidak beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan sebagian lain itu menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Nah, bumi lah tempat engkau menetap, tapi ingat menetapmu tidak lama. Menetapmu itu hanya sementara. Wa mata'un ilahin. Dan kesenangan yang sementara. Nanti kalau rezekimu sudah selesai, maka kau akan kembali kepada Allah. Jadi matinya kita menghadap Allah kalau rezeki kita sudah selesai, Pak. Sekarang Bapak rezekinya masih diberi Allah tuh masih ada. Sisa-sisa tabungannya masih ada. Rezeki. Nanti kalau sudah selesai, nggak ada istilahnya penyakit ini membuat orang meninggal, bukan itu. Anda udah selesai memang hidupnya, rezekinya udah habis. Maka sebelum habis rezeki, banyak melakukan investasi akhirat. Perbanyak melakukan kebaikan, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir, itu bagian dari investasi akhirat. Meskipun Anda tidur, nggak apa-apa, Pak. Dapat pahala 1. Yang di belakang tuh banyak yang tidur. Karena AC-nya enak kan? Apalagi kalau dia tulis, wah itu luar biasa. Artinya apa? Kalau Anda berada di majelis meskipun tidur, itu dapat pahala 1. Tapi jangan jadikan masjid tempat tidur. Karena itu nanti bisa mengganggu ketertiban dan kebersihan dari masjid. Saya pikir ini karena waktu kita sudah sampai waktu Isya. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin 1 ya. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang mahar. Tadi ada tambahan bagaimana tambahannya itu seperangkat alat sholat. Tetapi seperangkat sholat itu tidak dipakai atau tidak dibaca Al-Quran. Bagaimana hukumnya itu? Maharnya seperangkat Alat sholat. Ada tambahannya. Dalam masyarakat kita itu ada tradisi, Pak. Tradisi ini muncul karena ada hadis Nabi. Nabi mengatakan khairul mahri aisaruhu. Mahar yang terbaik adalah yang paling murah, yang paling ringan. Maka ditafsirkanlah kira-kira yang paling ringan apa. Maka kemudian muncullah yang bermanfaat buat dia ibadahnya. Muncullah seperangkat alat sholat. Tapi ingat, Bapak nggak boleh ketipu tuh dengan istilah itu. Karena di belakang seperangkat alat sholat ada uang bawaan itu. Betul, Pak ya? Lebih tinggi nggak dari seperangkat alat sholat itu? Lebih tinggi. Misalnya apa? Bawa apa sih biasanya kalau di sini? Macam-macam lah di situ. Nah, itu namanya uang bawaan. Itu namanya bukan mahar, tetapi tradisi masyarakat. Itu di Jakarta, Pak. Di tempat lain lebih mahal lagi, Pak. Di Sulawesi Selatan, itu lebih mahal lagi tuh. Ada yang meminta sesuai dengan status dari perempuan itu. Kalau sekolahnya tinggi, lebih mahal itu. Kalau dia keluarga dari keturunan bangsawan, lebih mahal lagi. Misalnya apa? Sawah 1 hektar. 2 ekor sapi. 1 unit rumah beserta isinya. Kira-kira mahal gitu, Pak?
Padahal maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu namanya uang panai kalau di Sulawesi Selatan. Tapi kalau di sini namanya uang belanja. Ada uang belanja sini, Pak? Uang bawaan atau uang belanja. Nah, sebenarnya hadis itu maknanya bisa dua, Pak. Yang dimaksud adalah khairul mahri aisaru, kata yasir itu bisa berarti sedikit, bisa berarti yang ringan, yang mudah. Banyak orang mengartikan yang sedikit. Sebenarnya kata itu bisa yang mudah. Sebaik-baiknya mahar yang mudah. Sekarang saya tanya, Anda orang kaya, punya kontrakan 200 pintu. Banyak nggak? Pintunya doang yang banyak, Pak. Bukan harus. Satu unit kontrakan kalau di Jakarta 2 juta. Kalau 100 jadi berapa tuh Pak per bulan? Hah? Pokoknya banyak lah. 2 juta tambah 100. Jadi 200 juta per bulan. Kali 12 berapa itu? 200 juta sekitar 12 kali 2, 24. 24 berarti 2 miliar 400 juta. 1 tahun. 1 tahun, Pak. Terus orang yang punya penghasilan itu, kira-kira kalau maharnya 1 miliar, mudah buangnya buat dia, Pak? Mudah, Pak. Jadi tergantung orangnya. Jadi bukan tergantung bendanya. Seperangkat alat sholat, Anda itu mampunya seberapa. Kalau memang hidupnya Senin Kemis, kata Nabi, walau khataman min hadid, meskipun dengan cincin dari besi. Maksudnya apa? Meskipun yang murah juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda seandainya punya kekayaan seperti itu, Anda maharnya cuma seperangkat alat sholat, itu bukan ringan, Pak, itu pelit. Bedain itu. Karena perempuan itu perlu diberikan sesuatu sebagai penghargaan, tergantung kemampuan kita. Mampunya kita apa? Bapak ingat bagaimana mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah? Apa itu, Pak? 100 ekor unta yang terbaik. Bapak tahu harganya unta berapa? Sekarang sapi lah harganya berapa? Sapi yang terbaik 25 juta. Sapi ukurnya sapi, unta pasti lebih mahal. Anggap aja 50 juta unta. Nah kalau 150 juta kali 100 berapa? Maharnya Nabi 5 miliar, Pak, kepada Siti Khadijah. Masa kita seperangkat alat sholat? Seperangkat alat sholat artinya 300.000. Kalau cuma mahar segitu, kita bisa nikahi sampai 100 perempuan juga bisa itu. 300.000, 100. Artinya itu pemahaman perlu direvisi sesuai dengan konteks dari orang yang akan nikah. Bukan kita menyamaratakan, bagi yang memang berat itu bisa yang lebih ringan sesuai dengan kemampuan. Karena hadis itu bisa multi interpretasi. Saya pikir itu, Pak, ya.